Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Nah, malam ini aku mau live Instagram dengan salah satu orang Indonesia yang bakalan ngobrol bareng sama gue dengan konten-konten dan pembahasan yang sangat menarik pastinya. Namanya Adana Gumai. Nanti aku kasih linknya di bawah ini ya. Maksudnya YouTube channelnya. Yang pasti bakalan seru banget ya. Tontonin terus, kepoin terus video-video Adana Gumai. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Stay tune guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku di live Instagram. Jadi sorry banget, tadi ada sedikit error ya. Semoga kali ini tidak error. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang tinggal di Sydney, Australia guys. Nah, aku udah mengundang dia untuk join live Instagram bareng aku. Yang mudah-mudahan dia langsung. Ini baru bisa. Aduh, setelah berapa kali ya? Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Teteh Muti? Baik, kabarnya? baik, alhamdulillah. Gue tuh hampir mau tidur, tau nggak? Udah gitu gue lagi nonton The Bachelor yang lagi grand final gitu ya. Jadinya gue kayak, iya, jadi pas, aduh, timingnya tuh pas lagi gue lagi nonton hot-hotnya The Bachelor Australia Grand Final, pas lagi live Instagram, gila nggak tuh? Gue kagak, anyway. Demi konten. Demi konten dasar. Lu kan asli Jakarta kan? Iya. Asli Jakarta kan? Nah, di Jakarta sendiri kan yang gue lihat nih, dirimu kan di dunia entertain ya, kenal seleb A, seleb B, seleb C, seleb D gitu kan, Bo. Seleb kulit. Seleb kulit. Nah, itu gimana caranya dirimu kok berkecimpung di dunia entertainment dan sekarang berbeda gitu. Nah, gue pengen tahu dulu sebelum lu pindah ke Australia itu kesibukan lu kok berbeda dengan kesibukan lu yang sekarang gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Dan Iya. pasti ngejawabnya nih akan sistematis ya, detail. Iya, gaya. Oke, sebelumnya gue mau nyapa dulu nih untuk teman-teman yang sudah masuk. Halo guys. 1.000, wow. Serius? Udah 1.000? Oh my God, look at you, you so wonderful, thank you. Which one? Me or him? Both of. Both. Well guys, we both from Indonesia, so sometimes we can talk in Indonesian language. Maybe, sorry to say, I don't think you can understand, but hopefully we can mix in English or in Indonesia. It's up to you. Okay, I'm just waiting from his answer. Well, we not create the formal conversation, isn't it? That's okay. We talk about in bahasa Indonesia. Iyalah. Because our community is Indonesian people. Okay. Ember cuy. Oke, kalau sebenarnya sih Teh waktu di Jakarta itu iya benar berkecimpung di dunia entertain ya. Di dunia aku pernah punya grup band Panglima. Terus aku udah keluarin album ya dari Naga Suara ya. Dan lagunya sempat menjadi theme songnya film Olga Saputra tuh namanya Skandal Cinta Babi Ngepet. Ada laguku dipakai sekitar 4 lagu lah theme songnya diambil. Iya. Terus aku terakhir ini aku juga artinya masih bermain sinetron gitu kan. Terus masih ada juga show-show ke daerah-daerah. Aku juga punya manajemen artis dan juga aku punya usaha tour travel ya. Jadi kalau dulu itu yang suka jual software di TV-TV itu kan. Nah, aku salah satu pemainnya itu kan. Nah, terus itu juga ya aku juga salah satu director di perusahaan asuransi dari Amerika. Dan ya, jadi kegiatan aku tuh banyak lah. Masih seputar dunia marketing juga ya kan. Dan sebagai entrepreneur juga iya gitu kan. Jadi waktu itu sih sebenarnya ini kan
ini ya, inline dengan pertanyaannya sampai ke Australia kapan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi pas aku 2019 itu sebenarnya iseng-iseng apply Oke. visa Australia. Iya. Karena waktu 2013 atau 14 aku pernah Mm-mm. juga apply visa itu Mm-mm. Australia, tapi nggak berangkat. Karena aku lihat, Oh, duh, kok apa namanya visanya pelit banget ya, dikasih cuma 3 bulan teh. oh, iyalah Waduh, nggak cukup lah ya. It's too short for ya, you. Ya. ya maksudnya gini, waduh penghinaan nih. Sementara kan aku dapet ini apa namanya visa tuh dari berbagai macam negara tuh ada yang 5 tahun, 3 tahun, termasuk Amerika tuh 5 tahun. Karena kan Mm. hampir setiap tahun aku itu ke Amerika karena dapat Ya. undangan sebagai undangan dari Amerikanya untuk insan-insan yang ada di dunia perbankan ya di insurance Mm-mm. juga yang mempunyai prestasi. Jadi hanya 1% di dunia diundang. Mm-mm. Dan juga aku juga masih sering dulu itu show di Amerika itu acara Indonesian Days kan. Aku sering tuh Oke. show-show ke sana. Mm-mm. Jadi ya udah aku pikir kok ini dapetnya cuma 3 bulan ya gitu kan. Aduh, gue kok kayaknya terhina nih gitu. Sementara udah muter-muter ke banyak negara kan. Terus akhirnya Benar. adalah nggak berangkat lah gitu kan. Karena memang Australia itu nggak jadi satu tujuan ya, memang benar-benar eagernya tuh nggak ada gitu loh, mau ke Australia itu kayaknya tanggung gitu kan. Iya. Mendingan ke langsung ke West lah gitu kan ya. Iya. Tapi kita mau ke Amerika, ke Eropa, pokoknya pilihan itu ke sana deh gitu. Nah, iseng-iseng 2019 apply turis visa, 2 hari langsung granted visanya kan. Wow. Nah, iya, jadi kebetulan aku itu apply-nya itu dari apartemen sendiri kan di Jakarta Mm-mm. itu ada perusahaan travel. Mm. Nah, pas aku lihat itu, waduh, kok di, ini ya, kok apa namanya di approve ya gitu kan ya, terus granted lagi visanya 2 hari. Aduh, ini jadi PR nih gitu kan ya. Harus ya udah berangkat deh, takut nanti kalau apply lagi nggak dapet gitu kan ya. Betul. Nah, terus singkat cerita akhirnya berangkat kemari 2019 tanggal 5 Februari ya, Mm. belum lama sih teh. Terus tahu-tahu ya kan kebetulan kan gue tuh tinggalnya di tempat temen gue di area Asari Hills ya di Mm-mm. Sydney kan ya. Udah itu ini temen entertain juga, dia dulu kerja di production house juga dan pernah main Mm-mm. iklan bareng. Terus itu gue bilang ini, namanya Indra. Nah, ini tiket pesawat gue tuh pulang pergi 3 minggu loh gitu. Terus dia marah, goblok lo katanya ngapain orang ke Australia itu susah katanya kan ya. Pokoknya dimarah-marah sama dia. Mending lu di sini dan lu cari kerja di sini. Gue bilang cari kerja di sini nggak salah gue bilang. Karena Betul. apa teh? Gue tuh nggak gampang untuk ninggalin Indonesia. Pertama nih gue berarti itu bukan masalah kerjaan aja ya. Mm. Kan gue tuh pecinta binatang. Kucing gue Oh, waktu oke. itu ada 78 78 apa? ekor kucing Oh, gila lu. gitu kan. Gede banyak Yes, banget 78. karena rescue juga. Rescue. Oh. Gue rescuer juga. Hmm. Jadi kadang orang-orang itu apa namanya ada kucing di mana ngasih juga. Terus singkat cerita, wah ini nggak bisa nih gue kalau mau tinggal di sini di Australia. Terus akhirnya si Indra ini bilang, oh lu pokoknya lu cari kerja di sini kesempatan lu, bukan masalah berapa lu dapetnya di sini gitu kan. Kalau Iya. mungkin lu dapetnya di Indonesia dengan di Australia gitu kan ya, ya artinya di Indonesia juga nggak kecil ya teh. Kalau kita di dunia entertain juga dapatnya kan juga gede gitu kan ya. Iya. Dan ya udahlah gitu kan, dengan penuh perjuangan nih dan berdoa dulu apa segala macam, minta restu sama nyokap gitu kan. Betul bokap udah nggak ada. Kata nyokap, ya coba aja dicoba dulu gitu kan. Terus coba deh sebulan dulu gitu. Ternyata baru di sini itu nggak nyampe seminggu dapat kerjaan gitu Mm-mm. kan ya. Wah, ini tapi kerjanya waktu itu bukan kerjaan gimana. Kebetulan aku punya teman, dia orang Mm-mm. Indonesia juga dulu kan ya, Mm-mm. kenal di Jakarta. Kebetulan dia udah jadi permanent resident di sini, dia punya usaha sendiri. Nah, waktu itu dia bilang minta tolong bawa setir mobil dia karena dia SIM-nya itu kena suspend. Oke, jadi cuman
ke apartemen dia, nganterin ke tempat kerjaannya, terus tuh jam 3 sore itu balikin lagi dia ke rumahnya, udah gitu doang. Oh, Minggu tuh teh. wow. Apa namanya, nyetirin dia tuh seminggu gitu loh, kan teman ya. Akhirnya pas sudah seminggu itu ada lowongan lagi gitu kan di grup Facebook orang Indonesia. Coba-coba apply, keterima gitu kan. Apa ya gitu loh, apa kok diterima gitu, sementara kan waktu itu masih turis visa kan. Nah akhirnya ya singkat cerita lah diterima gitu kan. Dia tuh, wah kok ini kerjanya kayak nggak kerja ya, kan gue memang di Indonesia tuh seneng nyetir gitu kan. Ya seputaran nyetir-menyetir lah, jadi gue jadi driver dulu nih, tapi dari Konsel. Ya, dari Konsel di North Sydney. Ya udah akhirnya coba-coba lagi gitu kan, coba seminggu 2 minggu gitu kan, kok betah gitu kan. Ya udah akhirnya koordinasi gitu dengan keluarga, akhirnya kucing-kucing di Indonesia dibawa ke rumah orang tua di Sumatera, di Lampung ya. Terus akhirnya udah tuh, udah diurusin semua, apartemen, rumah segala macam udah diselesain. Udah gue coba lagi, gue pikir gini, iyalah gue mau coba deh kerja di sini gitu kan. Toh kalau sumpamanya nggak betah juga gue tinggal pulang. Nah ya udah gitu, akhirnya apply student visa. Nah pas apply student visa itu udah keempat ini nih agent gitu kan. 1, 2, 3 itu didatengin, gak ada yang klik nih dengan agent 1, 2, 3. Pas yang keempat langsung klik, langsung ditawarin tuh kerja. Wow. Gitu kan. Iya, jadi dia bilang, oh ini ya dana ya katanya, yang ini itu. Oh iya, bilang kan, mati lewat itu tahu juga ya dia sama gue. Nah, terus akhirnya ya udah singkat cerita, tapi gue bilang gini, gue mau kerja dulu nih, apa namanya, karena kan kita bawa mobil tuh enak ya teh ya, jalan-jalan gratis, mobil dibawa pulang, bensin diisiin, tol juga dibayarin. Wow. Terus juga gajinya juga waktu itu fortnightly itu lumayan besar teh. Untuk apa ukuran orang-orang yang masih baru kayak gue gitu ya termasuk besar gitu loh, karena ya sudah mau mendekati 5.000 ya itu di 2 minggu gitu kan. Gue bilang ini kerjanya kok kayak nggak kerja ya gitu kan ya. Ya udah akhirnya singkat cerita terusin, oke. Aku terima kerjaan dari dia kan ya, tapi nanti ya masih happy nih gitu. Dan singkat cerita 7 bulan gue kerja. Pas 7 bulan kerja itu aku tuh ini ditawarin sama orang KJRI untuk apply ke KJRI sini gitu kan. Cuman karena aku kayaknya kalau di KJRI di sini aku masih kurang sreg gitu kan. Aku ada apa namanya peluang untuk di KJRI yang di San Francisco. Dulu aku kan pernah di SF ya. Terus yang satu lagi di Washington DC itu KBRI. Jadi aku tuh harus ikut ujian dulu ya. Tetap harus ikut ujian. Ada namanya tuh calon pegawai setempat. Jadi pas aku udah ikut mau ujian gitu kan ya. Nah, pas waktu aku mau pulang ke Jakarta itu, aku pamitan dulu dengan agent. Aku bilang mau pulang ke Indonesia ada apa namanya tes untuk masuk ke KBRI KJRI. Nah, cerita aku itu ngobrol dulu kan agent. Terus akhirnya Dana, kamu kan ingat nih mau kerja sama kami begini. Lah, iya juga ya, tawarannya menarik gitu kan. Karena kan aku orangnya traveler ya, jadi suka jalan-jalan gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti kerja di KBRI atau KJRI, wah, gue nggak sering-sering pulang. Gitu. Kalaupun pulang ongkos sendiri gitu. Betul. Terus itu ya akhirnya adalah gitu kan ya. Di pesawat itu kepikiran terus, pas harusnya ikut ujian tes itu, gue nggak ujian. Oke. Enggak ujian, padahal berkas sudah masuk dan nilainya diterima itu juga orang-orang yang punya nilai apa namanya itu IPK-nya harus bagus gitu kan. Gue masuk kriteria semua, tapi singkat cerita gue nggak ambil dan gue lebih milih pekerjaan gue yang sekarang ini. Ya syukur alhamdulillah akhirnya sering banget pulang ke Indonesia sebelum lockdown. Bahkan dalam sebulan itu bisa 2 kali pulang ke Indonesia, gitu kan. Ya udah, akhirnya betah lah gitu kan. Ya terusin lah karena aku banyak membuka kerjasama antara Australia dengan Indonesia untuk pengiriman student ya, calon student ke Australia. Gitu singkat ceritanya teh. Panjang cerita. Wow, menarik banget. So interesting your story. Wow, keren banget.
Jadi memang ya itulah namanya jalan hidup orang kan, kita kan nggak tahu ya gitu kan. Ya, benar. Bener banget. Nah, setelah banyak apa namanya pengalaman yang didapat gitu, kamu melihat negara Australia itu seperti apa sih gitu? Mungkin kan kalau dibandingkan dengan negara-negara Amerika, negara-negara di benua Eropa, mungkin pastinya beda dan ada feel-nya sendiri. Nah, menurut versi kamu tuh seperti apa negara Australia? Yang pertama, gue nggak mau ngebandingin sama negara-negara barat dulu, karena memang totally different. Benar-benar jauh. Gitu. Gue mau bandingkan dengan Jakarta dulu. Iya. Kalau seumpamanya waktu awal kesini itu nggak betah, ya, karena stresnya gini, kok gue downgrade ya, gitu kan, masuk ke Sydney ini downgrade. Sementara kan kita tuh kalau di Jakarta tuh kayak istilahnya ya, jam 10 malam, jam 8 malam, 9 malam, kita baru mau keluar rumah. Ya kan? Iya masih di sini gitu ya, di sini udah mati, Bu. Di sini jam 6 itu mall udah tutup, teh. Bayangin, mall udah tutup jam 6. Iya. Oh my god. paling paling apa namanya itu kan tinggalnya di City dulu kan ya, 2 tahun tuh di City tinggalnya. Itu paling mainnya kemana? Ke World Square. Ke Coles ataupun ke Woolies. Udah itu udah paling hebat itu. Iya. Ya buat lo orang Jakarta pastinya juga aduh gila kaget banget ngelihat perbedaannya. Terus Ya itu. Terus kalau dengan negara-negara barat lain itu ya kalau di sini kan benar-benar multi etnis, multi culture gitu kan ya. Dan di sini tuh kadang kita nggak ngerasa kayak di luar negeri ya, khususnya di Sydney City, karena waktu itu masuk kan langsung tinggal di City. Itu tuh apa namanya lingkungannya itu orang Indonesia, semua orang Asia semua. Jalan yang di jalan gitu kan ya. Yang kita dengar tuh bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Aduh, ini gimana Inggris tuh mau improve nih gitu kan? Iya. Benar. Banyak banget orang Indonesia gitu kan, dan nggak ada kangen-kangennya dengan makanan Indonesia, karena di Sydney ini ada 50 restoran Indonesia, di Australia 70 totalnya restoran Indonesia. Buset. Bahkan ya, kan kita pernah makan bareng tuh di restoran yang sebelah apartemen gua, jadi waktu di City, samping apartemen gua restoran Indonesia. Coba bayangin. Nggak berasa di luar negeri. Begitu ya, banyak juga berarti. Iya, kan nggak tahu ini kemarin karena ada pernah collab YouTube dengan pihak KJRI Sydney. Jadi banyak informasinya dari teman-teman di KJRI sih masalah berapa restoran Indonesia. Gitu teh. Kan udah pernah ke Darwin, udah pernah kemana lagi tuh? Udah hampir terkelilingi lah ya state-state di Australia, hampir. Nah, favorit kamu tuh apa sih state favorit yang memang selain Sydney ya? Nggak tahu Sydney termasuk favorit atau enggak, gue nggak tahu. Cuman kasih gue 5 tempat atau state yang memang favoritnya di Australia. Masing-masing itu punya punya apa namanya itu keasikan tersendiri. Iya. Sydney kita itu artinya banyak restoran Indonesia. Terus itu memang kan pusatnya juga kan orang-orang di Australia atau dari luar Australia kalau jalan-jalan itu kalau belum ke Sydney kayaknya belum sah deh, belum ke Opera House gitu kan ya, landmarknya Sydney atau di Australia itu kan itu landmarknya. Kalau ke Darwin, terus terang Darwin itu nggak berasa kayak di luar negeri juga, kita kayak di Bali, karena ke Bali itu cuma 2,5 jam. Terus itu panasnya. Wow, panas banget gitu kan. Panasnya kayak gimana sih? Melebihi Jakarta? Jakarta itu kalaupun panas kita itu masih asik ya gitu kan. Ini kalau di Darwin itu yang benar-benar panas. Makanya kan negaranya itu ya, state-nya itu kurang berkembang gitu ya. Banyak orang-orang bulenya itu yang nggak mau tinggal di sana. Karena udaranya untuk ukuran kulit bule itu mungkin terlalu panas gitu. Dan itu kayak di Bali aja udaranya. Bali ya panas banget tuh ya. Iya. Nah, terus itu di sana itu aku sukanya apa? Banyak ketemu sama orang-orang aborigin gitu kan. Mereka tuh yang di jalan-jalan di
seputar kotanya dan benar-benar menyatu dengan kita-kita. Terus apalagi ya, kalau di Melbourne aku suka. Kenapa? Melbourne itu benar-benar kita kayak di Eropa. Suasana luar negerinya dapet teh, gitu kan? Ya itu aja sih paling yang bisa aku bilangin aku sukanya. Tapi di apa namanya itu di Blue Mountain ya, itu Katuba, itu aku juga suka tuh di situ. Dingin. Okay. Nice. Suka turun salju juga kan? Benar. Terus melihat orang-orang bule di Australia gitu, ada nggak sih kendala untuk beradaptasi dengan mereka atau memang gampang lah gitu, orang bule di sini kayaknya nggak jauh beda dengan bule-bule yang di negara-negara lain gitu. Itu gimana menurut dirimu? Susah teh, susah. Karena susah beradaptasinya. Aksennya atau memang kepribadian? Bahasanya. Gini loh, gitu banyak ngomong. Jadi gini, waktu kerja itu kan bawa mobil ya. Jadi ketemu itu banyak bule-bule yang udah senior gitu kan. Nah, mereka ini kalau ngomong itu yang apa gibberish gitu loh, gitu kayak kumur-kumur kayak nggak kebuka mulutnya. Sementara kan kuping kita ini kan Indonesia itu pasti identik dengan American English, ya kan ya? Betul. Pasti dia aksen Amerika, dia lebih mengertinya. Kalau dibilang semua bahasa Inggris sama, ya sama gitu kan. Kalau lu bicaranya formal. Iya. Tapi kalau lu bicaranya dengan aksen lu, slang lu, ya gue nggak ngerti gitu kan. Makanya pas waktu dia ngomong tuh sampai gue ngomong gini. Karena dia ngomong apa ya, dibilang, Hi Mike, you have people to guide, gitu kan. What? Gitu kan. You have people to guide? You need guide? Gue bilang kan ya. You need guide? Gue bilang kan ya. No. Guide. Dia bilang. Ini apa ya guide gitu kan. Gue mikir gitu kan. Apa ini guide begini. Udah akhirnya gue bilang gini. Excuse me sir. Can you open your mouth when you speaking? Gue bilang. Oh my god. Jadi ya apa namanya, orang-orang bule yang di sekeliling gue tuh langsung ketawa, dia terpikir, what happening, kata gue. No, kata gue bilang, gue gak tahu dia ngomong apa, kata gue kan. Akhirnya gue pergi, gue bawa mobil, gue sama temen gue, kan tugas gue tuh nganterin teknisi ya ke tempat publik fasilitas gitu. Jadi tugasnya cuma ngedropin doang. Gue bilang sama temen gue itu, kok dia ngomong apa? Gue juga gak tahu, katanya. Padahal dia lebih lama tuh di Australia. Terus tuh udah kan ya, pas gue jalan, oh kata gue, tapi gue gini, dia itu tadi ngomong hi mate ya, mate itu dia bilang hi Mike gitu kan. Gue pikir Mike itu lu manggil siapa? Panggilan untuk manggil lo kali. Slangnya orang yang nggak kenal, rupanya mate maksudnya gitu kan, hi mate gitu kan ya. Ini hi Mike dia bilang kan. Oke, dia tuh waktu dia bilang, you have people the guy? Akhir gue pelan-pelan, oh rupanya dia bilang tuh, do you have key for the guide gitu kan. Guide itu maksudnya itu guide itu harusnya bukan guide dong, bukan guide ngomongnya. Pagar kan? Iya, palang itu kan. Harusnya kan dia bilang tuh gate dong. Gate, gitu kan. Oh, pantesan dia bilang tuh guide gini. Lah gini kok guide sih kalau gitu. Pas gue pikir, karena gue pegang kunci. Iya. Karena gue pegang kunci kan. Jadi maksudnya tuh, do you have key for the gate harusnya kan. Ya guide, dia bilang, gue gak ngerti gitu ya ngomong apa. Itu sih kesulitannya paling saya. Iya sih, dari aksen itu baru dari satu orang ya. Kan kita multi culture di sini, belum dari aksennya orang-orang Vietnam, Thailand, orang India gitu kan, Europe, Amerika ya udah pastilah kita ini kan. Yang Europe juga kayak orang Scotland gitu kan, orang Scotland, orang mana sih yang lebih kental tuh aksennya, lebih thick aksen banget gitu kan. Yes. Iya, jadinya ya itu salah satunya itu baru satu orang, belum lagi kalau ketemunya banyak. Iya, terus kan ngomongnya cepet banget kan.
Terus ngomong kan cepet banget. What? Itu dengan aksennya sendiri. Kayak waktu itu gini kan ya, pergi ceritanya itu nganterin teman pergi ke bar gitu kan ya. Terus dia mesen apa coba kan? Pokoknya gini dia bilang, lu mau minum apa? Dia bilang gue orange juice gitu kan. Terus tuh yang satu minum biar segala macam. Terus dia mesen katanya 3 bottle apa namanya triple X, bukan triple X. Aduh, apa tuh dia bilang triple, ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya triple apa dia bilang, datangnya bir gitu. Kok ini namanya triple zero apa triple X apa triple apa gitu loh dia bilang gitu kan. Iya. Apa teh? Gue lupa. Gak tahu gue yang mana. Ada itu kalau dia ngomong bir itu bukan ya selain bir ya DR kan ya. Satu lagi tuh dia bilang 4X. Oh. X. Oh, 4X. Yep. 4X. Jadi dia bilang 3 bottle 4X dia bilang. Gue pikir 4X gitu kan. 4X. Apa sih minuman 4X? Kayaknya gue mikir 4X. Datang tuh bir. Ada 3 botol. Mati gue ini pesannya katanya 4X. Tapi yang datang bir. Tulisannya biar gitu kan ya. Bacanya biar. Kok ini? Gue pokoknya begitu-gitu teh. Yang sama dibilang good avo. Iya. Good avo. Dalam hati gue, good avo itu sebutan selamat apa ya dalam hati gue? Bodor ya Allah, tolong deh. Aduh. Ya. Aduh, seru juga deh. Kalau Teteh berapa lama beradaptasi sama suami dulu pakai bahasa Inggris? Berapa lama ya? Sebetulnya sih cukup karena gini ya memang tergantung orangnya ya. Kebetulan gue punya bapak punya suaminya tuh yang benar-benar kalau kita nggak ngerti bahasanya atau gimana, dia mencoba untuk ngomong tidak terlalu cepat gitu. Jadi ya gue sendiri yang suka komplain ke dia, lu kalau ngomong jangan cepet-cepet, lu jangan kayak kumur-kumur gitu. Gimana gue mau ngerti gitu ya? Dari situ aja kan kita harus bisa beradaptasi kan. Jadi laki gue tuh benar-benar kayak ngomongnya tuh sesuai dengan yang gue pengen ya. Dari situlah gue belajar gitu. Dan memang pada saat terjun ke dunia pekerjaan, kita kan nggak bisa kayak gitu ke orang kan. Kadang ada yang terima, ada enggak gitu kan. Dan apalagi gue di customer service gitu, yang dimana orang tuh yang ngomong apalagi kalau kita terima telepon gitu, yang benar-benar harus paham banget dengan aksennya mereka gitu kan. Challenging banget sih. Challenging banget, cuman tapi ya, lama-lama kan lama-lama kaya betul. Kayak aksen, maksudnya aksennya aksen ini begini, aksennya mengerti gitu. Itulah kemenangannya teknologi kerjaan begitu. Iya, dan yang penting sih kita pede ya, karena kalau nggak percaya diri kita yang kuat gitu, toh orang-orang dari negara South America atau dari negara-negara manapun juga, Spanyol atau apapun gitu, mereka tuh pede juga gitu dengan aksen Inggris mereka masing-masing, meskipun mereka juga nggak sempurna juga, nggak kayak kita nganggapnya mungkin mereka bisa ngomong susah, nggak juga, mereka juga tetap harus belajar mendengarkan aksen setiap orang kan beda-beda gitu. Ya benar. Karena begini, sebenarnya konsep kita berbicara, berbahasa itu kan bukan menuntut kita mau benar-benar mati-matian grammarnya harus sempurna, ya enggak juga gitu kan. Betul. Dan dengan tidak berbicara pun kadang kita bisa berkomunikasi loh, ya kan. Betul. Tatapan mata aja kita melihat orang itu udah komunikasi gitu kan. Jadi gak usah mati-matian kita belajar sampai yang stres gitu kan, baru kita ngerasa sempurna dulu baru mau ngomong, ya itu salah juga gitu kan. Cuman gimana caranya lu ngerti, gua ngerti apa yang gua omongin, apa gua maksud, selesai. Itu kan konsepnya. Betul. Nah, itu kan mengenai orang-orang nih. Kalau mengenai cuaca di Australia gitu, apalagi di Sydney gitu, menurut lo gitu, favorit musim apa sih yang lo suka di